tema-tema besar sebetulnya di sekedar menyinggung aja di dalam filsafat kontemporer itu. Tempo hari ini sudah tampak juga ketika saya cerita mengenai pergeseran paradigma ya. Kalau tadi aliran-aliran, maka sekarang ada tema-tema besar yang sekaligus mencerminkan gerakan ke arah yang konkret itu. Pertama-tama ada soal bahasa ya. Seringkali disebut sebagai linguistic turn. Linguistic turn. Bahasa itu nongol dalam strukturalisme, dalam tradisi hermeneutika Heidegger, pasca Husserl, juga nongol dalam linguistic analysis. Bahasa itu ya, itu jadi ibaratnya gini cara ngelihatnya. Kalau tadinya filsafat modern bergerak terus-menerus antara subjek dan objek itu, zaman Descartes itu subjek terus. Nah, kemudian ketika muncul empirisisme dalam John Locke dan sebagainya, objek. Nah, orang tuh tiba-tiba menemukan bahwa daripada mondar-mandir berdebat terus-menerus di situ dan nggak ada ujung turungnya, mari kita lihat unsur lain yaitu bahwa kita tuh tidak pernah langsung melihat objek, gitu. Dalam berhadapannya antara subjek dan objek itu selalu ada sekat bahasa. Kenapa kita tidak perkarakan ininya daripada mondar-mandir terus di sini gitu loh? Ada sekat di sini bahasa, nah ini. Kita tidak langsung memang berhadapan dengan kursi ini, benda ini. Tapi kan sudah ada kata kursi, gitu. Kata kursi ini atau chair itu kan sudah semacam sekat antara lensa antara saya dan benda itu. Saya pegang ini benda ini, tapi sudah ada kata kapur gitu loh. Dan kapur ini bagian dari aktivitas juga, aktivitas menulis, perkuliahan dan segala macam. Jadi kerangka sini adalah bahasa. Itu sebabnya terus beramai-ramai filsafat kontemporer bicara banyak mengenai bahasa. Lalu juga yang lain itu tema kedua adalah the other ya, atau otherness. Otherness, dia yang lain itu. Dalam eksistensialisme udah kerasa itu ketika para filsuf eksistensialis, khususnya Sartre, membahas manusia lain itu apa, siapa ini. Kata Sartre, orang lain itu neraka bagi saya. Karena seperti orang yang mengawasi terus kan, kita diawasin terus gitu sama orang lain. Perilaku kita persis. Kita berlaku begini begitu karena mempertimbangkan kesan orang lain gimana gitu. Siapa orang lain ini? Itu dibahas dalam eksistensialisme, tapi kemudian dibahas lebih eksplisit lagi pada Levinas lewat fenomenologinya dan praktis. Dunia pemikiran dibukakan pada segala yang lain yang tersisih, yang disisihkan gitu melalui poststrukturalisme. Poststrukturalisme membuat kita peka gitu. Kalau kita bicara, kan dalam hidup kita, dalam kebudayaan kita selalu ada pasangan-pasangan kan, yang disebut oposisi biner ya. Kalau ada perempuan ada laki gitu kan, siang dan malam, hitam putih, baik buruk, dan kita seluruh kebudayaan kita dikelola oleh pasangan-pasangan oposisi biner seperti itu. Nah, kita mesti waspada selama ini, misalnya rasional, irasional gitu. Nah, selama ini kita terus-menerus memberi tekanan pada rasionalitas.
Mari kita lihat yang irasional, sejarah kegilaan, sejarah apalah kayak gitu-gitu. Nah itu Michel Foucault. Gitu. Jadi itu the other-nya, sisi lain yang kalau kita selama ini kebudayaan terlalu bercorak patriarki, sangat kecowok-cowokan gitu kan ya. Sains kan suka dianggap sebagai maskulin ya. Kenapa ya kok dianggap maskulin sains tuh dan iptek gitu? Kenapa ya? Bukan cuma rasional tapi eksploitatif ya, menaklukkan, mengeksploitasi, itu cowok gitu. Katanya gitu, kalau kata kaum feminis ya, kalau feminis itu karakter feminin itu merawat bukan menaklukkan gitu kan. Nah kayak gitu. The other dalam kerangka ini adalah femininitas gitu. Selalu ada the other-nya gitu kan, yang lainnya itu. Kalau yang dominan tuh barat, maka the other-nya yang mesti diperhatikan adalah segala yang katakanlah non barat kayak gitu-gitulah. Itu ada sensibilitas baru terhadap the other. Ketiga, tema yang menarik juga teori dalam paradigm shift, kita sudah melihat ada dari monolog ke dialog. Nah, maka tema besar di dalam arah filsafat hari-hari ini adalah komunikasi ya. Dialog, komunikasi. Dialog antara apapun, antara sains dengan filsafat, antara barat dan timur, antara maskulinitas dan femininitas, apapun. Dialog antara apapun. Bahkan antara tradisi juga sekaligus. Tradisi Kristiani dengan tradisi Islam, Buddhis, Hindu, kayak gitu-gitu. Ada atmosfer dialogis seperti itu dalam filsafat Mutakhir. Dan ya tentu kita tahu Habermas mengembangkan rasionalitas komunikatif ya. Rasionalitas komunikatif itu. Yang sekarang sedang in dalam filsafat kontemporer adalah relasionalitas ya, terhubungan web relasionalitas ya bersama dengan tumbuh kembangnya jejaring ya, web relasionalitas. Dan satu versi dari ini event, keperistiwaan gitu. Ini masih gema jauh dari Lebenswelt. Kalau Lebenswelt tadi fenomenologi itu pengalaman kan, the real itu kan pengalaman. Pengalaman itu apa? Peristiwa kan. Kita terlalu suka melihat semuanya entah sebagai benda, sebagai konsep atau apa. Tapi lupa melihat itu sebagai event. Realitas itu kan event. Ini event loh kita sekarang ini. Dan event itu bukan benda kan? Bukan semata-mata hubungan juga. Itu percampuran antara semuanya. Event. Nah itu Whitehead di sini menjadi bernilai karena itu. Karena dia melihat bahwa unsur paling dasar dalam semua kenyataan ini bukan benda, bukan juga gelombang, bukan apapun, tapi event. Nah, itu menarik. Nanti harus ada yang mempresentasikan mengenai Whitehead ini. Unit paling kecil itu event gitu ya. Bahkan sel-sel itu sebenarnya yang terjadi itu peristiwa. Susah ngebayanginnya. Ini paradigma baru sama sekali. Susah ngebayanginnya. Karena kita terlalu terbiasa. Kalau ini tubuh saya dibelah-belah, yang ada kan atom itu partikel kayak gitu kan ya. Alam berpikir kita tuh bendawi sekali gitu. Bendawi sekali. Nah kalau tiba-tiba unsur terkecil itu bukanlah benda tapi peristiwa, susah sekali ngebayanginnya gitu. Sel ini peristiwa, gitu. Susah sekali ngebayanginnya. Tapi menarik karena itu ada benernya. Pengalaman adalah peristiwa. Nah,
Kalau Alain Badiou melalui matematik ya, saya dulu kamu menulis ya mengenai Alain Badiou, melalui matematik ya, event, kebenaran itu event, sama ya. Sekarang lagi in itu ya, melihat event sebagai pusat gravitasi, peristiwa. Itu gema jauh dari pengalaman Lebenswelt-nya Husserl. Baik, saya kira hari ini segitu dulu kayaknya tema-tema besarnya.